Ini Om Ules kayaknya ada nih, Om Ules mana nih Om Ules nih? Ada boleh. Iya, jadi saya akan menjadi asisten pendamping Bu Resa nih, Bu Resa lagi, Bu Hera, Chef Hera kita hari ini mau ngajarin kita bikin asam padeh daging ya. Chef Hera udah datang, udah ada kan ya? Oke. Jadi mungkin kita ngobrol sedikit kali ya masih asam padeh daging ini ya, Her. Boleh, Her? Iya, iya, Ila, silakan, boleh. Insya Allah. Her, ini mungkin buat teman-teman yang bukan orang Minang, asam padeh ini pada kenal nggak sih sebenarnya teman-teman? Enggak. Pernah ya? Nah, dikit. Yang bukan Minang, apakah pernah dengar? Sebenarnya kalau di restoran Padang beberapa ada nih yang nyajiin ini ya, asam padeh ya. Kadang-kadang sih banyaknya ikan juga ya, Her ya? Ya, bisa ganti ikan, bisa daging, gitu kan. Bisa juga kayak ikan patin, gitu. Jadi kalau rendang terlalu mainstream ya, rendang semua orang udah pada tahu dan udah pada bisa. Sekarang Hera mau ngajarin kita sih lebih ke asam padeh, makanan khas juga. Di keluarga aku juga sering banget bikin, tapi mungkin yang waktu itu aku bilang ya Her, aku agak beda karena nggak pakai ketumbar. Cuma biasa aja sih, perbedaan itu sesuatu hal yang sangat biasa kalau dalam keluarga, resep keluarga, karena masing-masing disesuaikan sama kesukaan keluarganya pastinya gitu kan ya, di-adjust. Oke Hera, jadi udah punya bisnis makanan berapa lama Her? Sudah 2 tahun, alhamdulillah sudah 2 tahun, tapi masih dalam berproses dan maksudnya dalam proses menuju berkembang. Doain aja teman-teman semua. Amin, pasti. Supportnya mudah-mudahan bisa lebih besar gitu. Amin, amin, amin. Jadi kalau berarti bikin rendang juga ya yang dijual ya Her ya? Ya, saya ada 14 macam sebenarnya. Wow. Masakan yang produk sendiri gitu ya, produksi saya, dan umumnya memang dikirim, bukan orang yang Sumatera Barat, karena Sumatera Barat umumnya sudah pada bisa kan. Bisa, betul, jadi betul, memang pasti. Pasar saya itu lebih banyaknya 75% itu Jabotabek dan Pulau Jawa gitu. Dan umumnya itu ya alumni IPB. Itu the power of networking namanya. Iya. Oke, berarti kalau misalnya dikirim untuk ke luar dari Padang sendiri, itu berarti ada perlu itu nggak sih Her? Apa namanya? Kita ngobrolin bisnis mah nanti ya Her ya? Iya, iya. salah rundown. Oke. Kalau begitu, mungkin kita mau langsung aja nih Hera. Jadi gimana kita mau sharingnya? Hera mau presentasi atau gimana Her? Untuk awal mungkin PowerPoint yang 3 itu dulu, PPT yang 3 yang asam padeh. Setelah itu kita putar video, habis itu tanya jawab. Nah setelah itu terakhir baru ke bisnisnya mungkin. Oke. Berarti atau bagaimana bagusnya menurut Ila? Aku mau tanyanya sama Resa aja deh. Res, mau disetel video dulu atau mau kita ini dulu, mau presentasi dulu? Presentasi dulu ya, Lil. Oke. Yeah. Presentasi dulu berarti yang tentang resep pembuatnya ya? Ya, yang asam padeh itu. Oke. Yang 3 PowerPoint. Alright, saya share ya. Teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Baru mulai acaranya. Sudah kelihatankah? Sudah, Lil. Sudah ya? Sudah. Aku full screen ya. Oke, Her, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ila yang sudah bersedia menjadi hostnya acara kita hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman semua, tiga tangguh, terutama pecinta kuliner. Alhamdulillah berkat semangat, jadi modal utamanya semangat, kita bisa menyajikan acara di perdana di bagian kuliner ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu motivasi untuk acara-acara berikutnya.
Pertama mungkin kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur tentu tidak lupa kita haturkan kehadirat Allah atas berkat rahmat-Nya. Alhamdulillah kita diberi kesehatan hari ini, sementara banyak teman-teman kita yang juga dalam kondisi sakit. Kita doakan semoga yang sakit untuk segera sembuh. Salawat bering salam tidak lupa juga kita diahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin untuk acara ini saya jadi jadi suatu kebanggaan gitu bagi saya, tiga-tiga bersedia mengundang saya menjadi narasumber gitu ya, narasumber di acara perdana. Kalau dibilang ahli, chef, sebenarnya saya bukan termasuk, menurut saya belum termasuk yang seperti itu gitu. Tapi saya baru kategori bisa mungkin kalau dari penilaian saya, walaupun saya memang bisnisnya terjun di dunia makanan Minang, siap saji gitu ya. Tapi niat saya, tekad saya, mari kita sama-sama berbagi sambil bersilaturahmi. Jadi ada silaturahmi, tetapi ada yang kita petik dari silaturahmi ini. Salah satunya nanti mudah-mudahan setelah acara ini teman-teman bisa mempraktekkan masakan di rumah, bisa menyajikan masakan yang sehat untuk keluarga. Syukur-syukur nanti muncul ide atau inspirasi untuk mengembangkannya jadi bisnis gitu. Bagaimana triknya nanti, apa yang saya lakukan selama ini, saya insya Allah saya berbagi nanti. Mudah-mudahan itu menjadi peluang juga nanti bagi teman-teman gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu gitu ya, mungkin kita akan mulai saja tentang demo masak. Ini awal muasalnya kan kita acara di grup kuliner gitu ya, banyak posting masak, kemudian ayo kita bikin Zoom gitu. Alhamdulillah hari ini terlaksana gitu. Saya semangat saya semakin kuat dengan support dari teman-teman gitu ya. Bagaimana teman-teman ini presentasi saya ini bukan saya loh yang bikin gitu, tapi bagaimana terutama Isro ini yang sudah bersusah payah bikin videonya gitu ya, bikin ini dengan semenarik mungkin gitu. Saya benar-benar terima kasih sekali. Artinya sesuatu itu bisa terlaksana karena kolaborasi gitu ya. Tidak mungkin kita kalau sendiri ini bisa seperti ini. Saya pikir ini juga karena saya rasakan kita IPB itu semangat menolongnya, semangat kerjasamanya itu lebih kuat gitu. Itu yang saya rasakan selama ini setelah saya terjun ke dunia kerja atau kemana gitu. Memang di IPB itu semangat menolong dengan ikhlas, itulah berbagi dengan ikhlas itu lebih banyak. Mungkin ini ya karena kita selama ini sering tugas kelompok gitu kan, banyak tugas kelompok walaupun waktu itu kita merasanya tersiksa gitu ya, tapi alhamdulillah sekarang banyak manfaat yang kita petik. Oke, langsung saja. Ini menu yang saya sajikan ini sebenarnya berdasarkan beberapa request teman-teman, asam padeh daging. Kenapa asam padeh daging? Mungkin banyak hal teman-teman memilih kenapa ini yang diinginkan. Pertama mungkin masih ada daging kurban gitu ya. Terus kemudian asam padeh ini dia dimasak tanpa santan. Mungkin bagi yang mengurangi santan, mungkin ini menu ini bisa jadi pilihan gitu kan. Masaknya juga tidak terlalu susah dan hanya tidak seperti rendang. Kalau rendang memang kan butuh lama gitu ya. Jadi menurut saya kalau ini asam padeh ini adalah masakan yang sehat gitu, yang sehat karena tanpa santan. Hanya dagingnya saja. Kalau ada yang diet daging, bisa kita ganti dagingnya dengan lauk lain, misalnya ikan tuna nih. Ikan tuna juga lebih enak juga dibikin asam padeh. Oke. Jadi ini asam padeh ini adalah dia mempunyai rasa yang asam, pedas sesuai dengan judulnya asam padeh. Padeh itu adalah pedas gitu ya. Jadi ada cita rasa asam dan pedas bagi yang sudah menikmati. Bagi yang belum nanti dicobakan. Oke, lanjut Ila. Yes. Nah,
Untuk membuat atau memasak masakan asam pade ini, tentu saja kita ada beberapa bumbu yang harus kita siapkan gitu ya. Nah, yang pertama ini ada daging, kemudian kentang. Nah, kentang ini bisa kita ganti, bisa dengan tempe. Kata Fadli kemarin bisa dengan terong gitu ya. Jadi tergantung sukanya apa gitu. Kemudian cabai merah giling, bawang merah ini 150 gram, bawang putih 50 gram, ketumbar 1 sendok makan, asam 4 buah atau setara dengan 30 gram, laos 2 sendok makan, kemudian jahe 1 sendok makan, kemiri 3 buah, daun jeruk 4 lembar, daun salam 2 lembar, serai 2 batang, dan asam kandis 4 buah. Nah, di sini mungkin perlu saya jelaskan kenapa enggak bumbunya yang apa ya, yang utuh kayak cabai merah yang utuh, bukan yang digiling. Nah, di sini di tempat saya ini kebetulan ada yang jual yang apa ya, yang buka jasa penggilingan gitu loh. Jadi saya belinya cabai utuh misalnya 1 kilo 5 kilo, nanti saya menggiling. Jadilah cabainya saya takar seperti ini gitu. Kalau teman-teman mau di blender semua juga bisa. Semuanya dalam utuh bulat, bawang merah, cabai merah, atau apa tadi jahe dan laos gitu kan. Kalau belum dalam bentuk digiling juga bisa dikira-kirakan gitu. Jadi inilah untuk bahan yang harus kita siapkan jika ingin membuat asam pade. Lanjut Ila. Oke. Nah, untuk cara memasak, ini cara memasaknya ya. Cara masaknya tentu semua bumbu dihaluskan, kemudian bahan yang halus nanti di video akan lebih detail ya, akan lebih ini sebagai catatan saja. Bahan yang sudah halus ditumis, kemudian kita masukkan daun, kemudian masukkan daging, kemudian tumis selama 30 menit, tambahkan air 1 liter ya, jika belum empuk bisa tambah lagi air. Kemudian ada kentang sebanyak 500 gram ini ya, asam kandis gitu, koreksi rasa terakhir kalau misalnya masih kurang garam, masih kurang gula, nah kita tambahin gula. Saya walaupun orang Padang masaknya pakai gula gitu ya. Kenapa pakai gula? Karena saya agak alergi dengan MSG. Jadi ada reaksi tubuh saya kalau setelah makan MSG yang itu tuh ada sesuatu yang terjadi, makanya saya masaknya itu dari dulu tidak pakai MSG. Dan menurut saya dengan ditambahkan gula ini menjadi lebih gurih gitu. Kemudian makanya di masakan saya juga itu tren ininya, prinsipnya itu adalah masakan kuliner Minang yang siap saji tanpa MSG dan tanpa pengawet. Oke, lanjut. Mungkin ini bahan-bahan yang harus kita siapkan. Nah, setelah itu mungkin bisa kita lihat video ya. Video atau apa dulu ya? Oke. Tanya dong sebentar, asamnya mesti asam kandis ya? Nah ya, Daerah. Asamnya ya ini banyak juga pertanyaan. Itu asam kandis ya? Banyak juga pertanyaan ya, makasih. Sebenarnya saya memang bikinnya dari dulu karena di sini tersedianya asam kandis ya, saya pakai asam kandis. Saya tahu di Jawa itu susah ya asam kandis ya. Jadi saya biasanya kalau kirim makanan ke Jawa saya sertakan pakai asam kandis dalam itu kecil gitu kan. Mungkin menurut analisa saya, tapi saya belum pernah coba. Mungkin bisa kita ganti dengan yang penting rasanya asam. Mungkin bisa jeruk nipis, jeruk lemon gitu ya. Kita perasin, tapi kita apa ya, sedikit dulu. Jadi jangan nanti terlalu asam kita cobain. Nanti kalau sudah pas antara rasa asam dan pedasnya, berarti udah segitu. Jadi takarannya untuk asam atau ini saya belum terlalu, karena belum pernah nyoba ya. Jadi untuk sarannya teman-teman kira-kira aja diperasin jeruk nipis atau jeruk lemon, nanti icip gitu. Kayaknya bisa jeruk lemon atau jeruk nipis itu. Ya ya. Mungkin teman-teman yang belum di toko bumbu
Kan Nyari ada belum ya kayaknya ya. Ada kok. Iya. Mungkin kalau yang belum Cuman pernah tahu, kalau belum pernah makan kan. karena belum pernah Iya. makan, jadi nggak kebayang Asamnya rasa seberapa? asamnya. nggak kebayang. Berarti kalau dibayangin mirip lemon atau jeruk nipis berarti apa kayak belimbing wuluh gitu ya, asem-asemnya kayak gitu ya. Ya, belimbing wuluh kemarin Fadli katanya bisa diganti dengan belimbing wuluh ya Fadli ya. Iya, Iya, bisa kemarin kok. katanya kemarin belimbing Biasanya wuluh ya kalau dibelah ya belimbing Valdi. wuluh itu saya pakai untuk ikan sih. Kalau Buat daging ikan. belum. Iya, Kalau ya. sampai. Tapi Ya, itu ya, tetap ya, ada ya. asam kandisnya. Oke. Berarti kalau pakai Tapi asam Sabta Jawa lo kayaknya muterin gagal ya. perumahan nyari Itu buat belimbing sayur wuluh. asem Ah. ya kalau asam Jawa ya. Belum Kayaknya pernah nggak apa-apa ya nyoba. Her ya, asam Jawa Kayaknya ya. kalau menurut saya itu kan hanya kita untuk cita rasa asam Rasa. saja sebenarnya. Kayaknya Ya, betul. walaupun mungkin rasanya tidak persis sama, tapi tetap enak kok. Kayak Iya. saya pernah kalau coba itu kayak pange ilah. Nah biasanya pange itu kan dia juga pakai asam kandis. Ketika asam kandis tidak ada di rumah, ya udah saya perasin aja jeruk lemon atau jeruk nipis gitu. Gitu. Tapi jangan lupa nanti diperasin jeruk itu di akhir. Karena kalau di awal dia akan nanti lama empuknya daging atau bahan yang kita pakai tadi. Oke. Terima kasih. Mungkin ada lagi ya sebelum kita putar video ya, bagus mungkin ada lagi yang bisa ditanyakan. Ini Lapar. Penasaran. ya. Her, kalau misalnya tadi Hera nyebut pange itu bedanya sama asam pade itu apa ya Her ya? Kalau pange kan tidak ada kuahnya. Kalaupun ada hanya lebih. sedikit dan itu tidak dominan cabai lah. Oh. Ya pakai kunyit, agak ke kuning-kuningan juga. Oh gitu. Oke. Kelihatannya mirip sih, ternyata kalau pange itu lebih nggak ada kuahnya ya. Ya. Oke. Terus teman-teman ada lagi nggak yang mau ditanyain tadi bahan-bahannya sebenarnya yang agak tanya. asin mungkin cuma asam kandis ya, yang lain. Sabta mau tanya. Ya, Anu, Kak. Mbak Era, kan kalau di sini kan di Jawa kan cabai keriting jarang ya. Nah, misalkan tadi kan dengan cabai merah itu ada perbandingannya sama atau beda gitu. Karena kan pedasnya kayaknya beda ya kalau cabai merah yang sama biasa yang sama keriting ya. Iya. Ya cabai keriting saya juga lihat postingan Sabta tadi mau komen itu enggak ada cabai keriting apa ya, tapi saya sadar juga ya karena di Jawa itu memang agak susah cari cabai keriting gitu ya. Kalau perbandingannya tentu pedasnya beda gitu ya. Mungkin bisa kita akali, menurut saya mungkin bisa tambah rawit aja. Tapi jangan terlalu banyak karena nanti warnanya jadi kurang bagus gitu. Tambah rawit, dicampur rawit untuk cita rasa pedasnya. Atau bisa juga dibanyakin yang cabai merah, yang bukan keriting itu. Kira-kira perbandingannya kalau saya belum pernah coba, tapi menurut saya aja mungkin misalnya 200 gram cabai mungkin bisa jadi 300 gram gitu loh, Sabta. Oh iya, oke, makasih ya. Ada lagi teman-teman? Dagingnya enaknya bagian apa ya, Her? Nah, kalau daging ini tentu saja kita pengennya daging itu yang bagian tanpa lemak gitu ya, kemudian cepat empuknya. Nah, itu kan biasanya bagian yang khas dalam dari sapinya gitu. Tapi ini kadang-kadang agak susah juga nyari daging seperti itu karena tidak banyak kan. Apalagi kalau kita beli ke pedagang, kadang-kadang suka diiniin. Kita maunya belinya khas dalam, dicampur gitu kan. Itu saya juga salah satu kendalanya juga seperti itu. Dalam bikin rendang juga seperti itu. Jadinya kalau belum empuk ya terpaksa ditambah air biar lebih empuk gitu. Kalau bisa Kalau aku sukanya dagingnya daging sengkel loh malah, Her. Oh, yang ada lemak-lemaknya ya? Yang ada otot-otot kenyal-kenyalnya. Lil, saya juga sama. Saya malah senangnya kadang iga saya masukin. Sekarang saya kasih iga. Saya pakai iga berapa ya? Tapi saya campur. Tetap ada daging khasnya, tapi kadang saya campur iga atau yang ada sedikit lemak-lemaknya kayak gazebo gitu ya. Jadi lebih gurih. Mantap.
Ya, lebih Jadi gurih lebih rasa kuahnya ya. Nah, di Iya, kuahnya lebih gurih. Jadi kadang saya kasihnya pakai iga gitu ya. Pokoknya iganya Iya. sekilo, nanti dagingnya seperempat atau iganya setengah, dagingnya seperempat. Jadi lebih gurih aja. Iya, ya. Tambah Betul, lapar. betul. Kaldu iga lebih enak banget tuh rasanya ya. Iya. Ini rantangnya udah pada gelondangan nih. Oke, teman-teman ada lagi kah yang mau ditanyakan sebelum kita lihat videonya tadi secara bahan dulu? Bahannya umum sih ya, cabai. Nah, cabai giling emang kalau di Padang enaknya di pasar tuh ada yang gilingin gitu ya, ibu-ibu yang pakai batu lado besar gitu ya, Her ya? Iya, ya ada yang digilingin gitu. Terus ada juga yang mesin khusus penggilingan gitu. Oh, kayak di sini berarti. Oke. Sebenarnya tapi kayaknya enakan kita kalau misalnya kita ngeblender sendiri, Her, itu kan mesti tambahin air, jadinya jadi agak warnanya kok kayaknya nggak semerah kalau kita beli cabai giling ya, Her ya? Kalau aku pernah bikin tuh. Iya, memang kalau warna saya juga pengalaman ya. Kalau kita gilingin khusus cabai di blender memang beda warnanya. Kurang bagus untuk asam pade, tapi kalau di sana tidak ada, untuk teman-teman yang praktek enggak masalah. Untuk pertama mungkin langsung, cuman kalau di blender sekalian semuanya. Jadi sama bumbu yang lain. Ya, sama bumbu yang lain gitu. Jadi pengalaman saya ya, tip blender itu kalau bisa bawang sebelah bawah, baru cabai sebelah atas, karena supaya hilang langunya itu. Kalau misalnya cabai yang di bawah itu agak berasa langunya. Kalau bawang yang di bawah kan bawang sudah halus gitu ya, nanti baru dicampur dengan cabai yang dari atas gitu. Sebelah atas maksudnya. Hera waktu itu ngasih tips juga di grup kayaknya, kalau ngeblender jangan pakai air, pakainya minyak gitu, Her. Ya, pakai minyak kalau itu untuk goreng-gorengan atau kita mau menumis gitu ya. Lebih bagus pakai minyak, itu salah satu juga untuk menghilangkan langunya tadi itu. Kan kalau di blender itu cabai ada rasa-rasa langu gitu ya. Nah, jadi kalau dengan minyak itu lebih bagus, lebih apa ya? Kurang rasa blendernya itu gitu dengan minyak. Tapi tentu saja ini kita pakai untuk yang kalau bahannya ditumis atau digoreng. Kalau misalnya rendang kan tidak ditumis, jadi tidak usah pakai itu, tidak usah pakai minyak gitu. Oke. Jadi kalau kita untuk asam pade ini kita pakai itu aja ya, pakai air aja ngeblendernya. Asam pade ini tergantung juga. Kalau saya masak asam pade itu bumbunya ditumis dulu sedikit minyak. Nah, makanya blendernya saya pakai minyak. Oh gitu. Tapi ada juga blendernya pakai minyak ya, nggak pakai air ya. Iya, betul. Tapi ada juga yang bikin asam pade itu yang tanpa minyak, langsung air rebus semuanya ada juga. Jadi memang banyak meragamnya gitu ya. Yang saya ini berarti yang ala saya. Ya nggak apa-apa, betul. Ya. Oke teman-teman, adakah lagi? Kalau nggak ada kita langsung share videonya aja. Lila, sebelum ke video itu ada pertanyaan dari Black. Oke. Kalau asam padehnya pakai selain daging jadi ikan, bisa nggak ya? Oh iya tadi, silakan Hera. Ya bisa sekali, terutama ikan tuna. Ikan tuna itu lebih enak lagi dibikin asam pade dan masaknya enggak repot karena sebentar gitu ya dikasih air gitu, dia udah langsung empuk dan udah lunak dagingnya. Kalau daging sapi ini yang bikin bikin repotnya itu kan keempukan daging yang lama itu yang bikin kita malas sebenarnya kadang-kadang masak daging gitu. Kalau ikan itu gampang sekali. Jadi ketika ditumis kemudian masuk air, masuk ini sebentar paling 10 menit, 15 menit udah matang itu. Bisa dicampur kentang juga. Saya sering juga masak tuna atau kalau di sini banyak jenis-jenis ikan yang bisa kita bikin asam pade. Tidak hanya tuna, ada ikan kembung misalnya kan, tongkol ya, ikan tongkol ya, ikan patin kalau di Jambi ikan patin gitu. Kalau dagingnya di presto dulu gimana? Kalau nanti di video ada saya share 2 cara ya, ada yang di presto, ada yang enggak. Tapi dari hasil pengalaman saya, kalau dagingnya di presto dulu, jadi
baru kita masukin ke bumbu, itu kurang meresap bumbu tadi ke daging. Nah, kalau mau di presto, ditumis dulu atau dicampur bumbu dulu, baru di presto. Tapi jangan jangan pakai bumbu. Setelah itu, setelah kita tumis, kita keluarin dari penumisan tadi kan, kita masuk ke presto, baru kita presto. Bumbu tetap dibiarkan di luar gitu. Nah, setelah itu, setelah empuk dari presto, baru masuk lagi ke bumbu. Itu dari pengalaman saya gitu, teman. Tapi kalau ada teman-teman punya pengalaman yang lebih bagus lagi, ayo kita sama-sama belajar sebenarnya di sini gitu ya. Bukan ini karena ini aja semangat tampil, semangat berbagi, semangat ada acara gitu. Saya yakin teman-teman yang lain pasti banyak yang lebih jago dari saya. Tapi insya Allah ini jadi motivasi untuk acara berikutnya ya Ila ya. Jadi setelah ini akan ada acara-acara yang lebih menarik. Namanya perdana ya. Ya, namanya perdana biasanya akan banyak kurangnya gitu kan? Enggak, Her. Banyak kenyangnya. Lapar. Banyak laparnya. Oke. Hera, aku pernah bikin juga sampai pakai ayam, bisa juga ya, Her ya? Bisa pakai ayam, lebih enak lagi ayam kampung gitu ya. Ayam ini ini juga bisa macam-macam kok teman-teman. Mau apa aja yang sesuai selera ya, Her ya? Ya, sesuai selera apa aja. Tapi kalau untuk di bumbu berarti nggak ada perbedaan kalau kita mau pakai ayam, daging atau ikan. Sama aja. Ya. Okay. Yang penting tipsnya asamnya itu terakhir dimasukin gitu. Ketika semua sudah empuk, jadi baru masuk asam. Kalau enggak jadi ini, jadi kecut gitu. Jadi apa tuh? Jadi lama empuknya itu. Daging-dagingannya ya, jadi lama empuk ya. Oke, nggak ada lagi yang bertanya nih. Udah lapar pengen lihat videonya mungkin ya. Tambah lapar kalau lihat video. Biar habis ini langsung pada makan siangnya nambah. Kita setel ya. Damn. Di mabado namin ng tasaboy inamonyo batampe di mabado ng elobu di bahaso ng kuway raso pareso ng elobu di bahaso. Oke, kali ini kita akan memasak asam padeh daging padang campur kentang. Bahan-bahannya ini. Oke, pertama kita haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, jangan lupa kasih garam. Kita pakai minyak menghaluskannya. Karena nanti akan ditumis juga, jadi nanti pas numisnya dikurangi aja minyaknya. Ini kita tumis, sama minyak sedikit. Kita masukkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan tadi. Bahan yang di blender tadi kita masukkan semua bahan yang halus, cabai, laos, jahe, tumbar. Kita tumis dengan api sedang. Setelah wangi, kita masukkan daun-daun, daun salam, daun jeruk, kemudian serai. Nah, asam kandis nanti terakhir. Setelah matang, kita masukkan daging yang telah dicuci sebelumnya ya.
Nah, ini kita tumis selama 30 menit sampai daging menyusut. Jangan lupa sambil diaduk-aduk ya, karena nanti akan lengket. Kalau terasa cepat lengket, kita tambah minyak. Setelah kira-kira setengah jam, cabai sudah matang, kita tumis lagi, kemudian sudah kira-kira meresap ke daging. Ini matang apa tidaknya bumbunya bisa kita lihat dari warna. Kalau tadi warnanya masih pucat, dan sekarang sudah warna agak kecoklatan gitu ya. Ini berarti bumbunya sudah matang. Nah, setelah itu kita tambah air 1 liter. Tambah air 1 liter. Kemudian kita tunggu sampai daging empuk. Nah, supaya cepat empuk, ini kita tutup. Nah, kalau teman-teman mau pakai presto, boleh, ini lebih cepat empuknya. Nah, caranya kita ambil dagingnya, kemudian kita pindahkan ke presto. Tapi tidak pakai bumbunya, dagingnya saja. Kita ambil sedikit kuah, baru kita pindahkan ke presto. Nanti setelah daging empuk di presto, kita gabung lagi ke wajan ini. Nah, ini Pak, karena mau ditutup, makanya saya pindahin ke panci yang ada tutupnya gitu ya. Kalau ini bikinnya, masaknya dengan cara direbus dengan ditutup. Nah, nanti kalau misalnya ternyata airnya sudah berkurang dan daging belum empuk, bisa ditambahin air lagi, tutup lagi. Nah, keempukan daging tergantung dari jenis daging bagian mana. Kalau bagian yang khas dalam biasanya cepat empuknya, tapi kalau bagian lain itu biasanya lebih lama empuknya, makanya tentu kita akan tambah air lagi dia sampai empuk. Kalau mau pakai presto, kita ambil dagingnya, kita pindahkan ke panci presto. Kemudian kita ambil sedikit bumbu yang dari panci ini untuk presto. Kenapa tidak semuanya? Karena kalau kelamaan bumbunya semua di presto, ini warna asam padehnya nanti kurang bagus, kurang cerah. Kalau lama di presto jadinya warnanya lebih kecoklatan, kehitaman. Tambah air kira-kira 500 ml ke dalam panci presto supaya nanti airnya tidak habis di presto. Kemudian kita tutup. Nah, kita biarkan di presto kira-kira 15 menit, 15 sampai 20 menit. Setelah daging empuk dari presto, kita pindahkan lagi ke panci yang tadi. Masak dengan kecil. Selanjutnya kita masukkan kentang. Terus kita tunggu sampai kentang empuk. Nanti setelah empuk baru kita masukkan asam kandis. Asam kandis tidak bisa cepat kita masukin karena itu akan berpengaruh kepada keempukan daging atau kentang. Kalau dari awal kita masukin asam kandis, maka daging sama kentang ini jadi lama empuknya. Setelah kentang matang, kemudian kita masukkan asam kandis.
Kemudian koreksi rasa, kalau kurang garam kita tambah garam. Selanjutnya kita pakai gula 1 sendok makan. Saya masak tidak pakai MSG ya, jadi supaya lebih gurih, makanya diganti dengan gula. Setelah kita biarkan beberapa menit asam kandis dalam dalam asam pade dan sudah berasa asamnya, maka asam pade sudah siap kita hidangkan. Asam pade daging campur kentang siap untuk disantap. Masya Allah, lapar beneran. Aduh, ya Allah, itu back sound-nya bener-bener Om Isrok itu yang orang Minang langsung pengen pulang kampung rasanya nih. Iya, kalau kreativitasnya Isrok bener-bener deh pokoknya. Iya, ya ampun. Tapi itu sebenarnya videonya jadi pecah karena di-share di Zoom ya. Video aslinya nggak seperti itu. Nanti kita share ke teman-teman semua ya. Jadi nanti kalau butuh mungkin pihak TU nih, TU1, TU2, TU3 dan seterusnya bisa menanti di share ya video. Bisa. Nanti di-share via Telegram ya. Jadi kalau ya, Telegram kalau tuh di WA enggak lebih kuat. besar. Iya, betul. Karena ukurannya 113 mega. 113, ya. Sekalian di-share asam padenya berarti ya, Her? Ya, boleh. Ya, asam Aduh, pade enak ini banget bisa kok dibisniskan, bisa dikirim gitu. Oh iya, betul. Jangan lupa ya. Jadi siapa yang mau pesan, kalau malas bikin ya udah pesan aja deh mendingan ya kan. Slide-nya jangan lupa Mbak Hera di-share juga. Oh, slide-nya. Slide-nya ya. Ya. Oke. Oke, teman-teman, ada Hera, boleh tahu nggak, Her? Ya. 30 menit pertama itu kan dagingnya ditumis di bumbu dan minyak ya. Ya, Airnya ya. belakangan. Kenapa airnya belakangan? Apakah mempengaruhi rasa atau ada soalnya kalau saya masak biasanya memang saya habis maksudnya ibu-ibu gitu ya, maksudnya blendernya kan kadang-kadang suka aduh sayang nih masih ada bumbu yang sisa, saya kasih air, nah itu langsung saya masukin ke airnya, jadi saya tidak menunggu 30 menit daging bersama bumbu, langsung saya masukin air. Nah tadi kan kalau lihat dari video Hera itu 30 menit pertama daging dengan bumbu saja plus minyak. Nah, sesudah 30 menit baru air. Itu kenapa? Terus yang kedua, boleh nggak kalau tadi kan kalau tadi lihat bumbu Hera itu satu-satu, maksudnya bawang sendiri, cabai sendiri, digiling. Nah, kalau saya model tipe pengen praktis itu langsung di blender barengan itu boleh nggak, Her? Apakah itu juga mempengaruhi rasa atau gimana? Makasih ya. Oke. Ya maaf nih, siapa sih yang bertanya? Maaf loh, aku nggak kelihatan. Saya Widi dari agronomi. Halo. Oh, oke, Mbak Widi, halo. Sorry ya, kelihatan soal yang nanya siapa. Iya. Oke, mungkin nanti yang bertanya disebutin nama biar kita saling kenal juga ya, nama kemudian prodinya gitu ya, karena kita terpisah 2 jarak, berenang siang dan darmaga dulu kan. Oke, Widi ya. Oke, makasih Widi untuk langsung jawab nih, Ila. Iya dong, langsung jawab. Silakan, Her.
kenapa itu karena saya prinsip untuk membuat asam padehnya saya ini dengan ditumis gitu. Kalau tumis kan pakai minyak gitu ya, pakai minyak. Nah, tapi kalau memang ada sisa minyak kalau dicampur air itu biasanya kan kalau sedikit minyak yang di blender kita campur ke air gitu ya. Jadi menurut saya itu proses penumisannya kurang sempurna gitu. Nah, untuk menumis itu kenapa ditumis itu supaya kalau dari ini saya pengalaman saya bumbunya supaya lebih meresap gitu dengan tumis, nanti baru dikasih air. Tapi kayaknya orang-orang TPG, teman-teman TPG bisa nih dengan apa ya, dengan akademiknya bisa mungkin menerangkan mana yang lebih meresap dengan air gitu ya, sama dengan minyak gitu. Jadi karena saya prinsipnya pertama itu menumis, setelah menurut ini saya itu nanti meresap daging bumbu ke daging gitu ya. Nah, nanti baru terakhir baru saya tambahin air. Tapi tetap sekali lagi tadi prinsip membuatnya itu kan beda-beda. Ada juga yang memang dari air enggak pakai tumis. Jadi pakai air dari awalnya. Langsung cemplung air semua gitu kan, tambah air masuk daging ada juga gitu. Nah, kenapa saya prinsipnya ditumis ini? Karena saya untuk bisnis gitu. Karena untuk bisnis asam padeh ini sering juga saya kirim ke luar kota. Nah, saya tidak pakai air, yang mengasih air, yang tambahin air nanti adalah konsumen ketika mau makan, ketika sudah siap menyajikan makanan untuk hidangan, nanti konsumen tinggal tambah air. Kenapa saya tidak pakai air untuk pengiriman? Karena air itu menyebabkan cepat basinya makanan gitu. Jadi kalau untuk dibisniskan teman-teman nanti bisa asam padeh itu ketika dari presto itu tidak usah ditambah air. Jadi ditumis, setelah tumis 30 menit ambil dagingnya, keluarkan dagingnya ke presto, setelah itu setelah daging empuk tuang lagi tapi tidak pakai air, airnya di luar saja. Daging yang empuk itu kembalikan lagi ke wajan yang sisa bumbu tadi. Nah, kemudian itu kan daging sudah empuk bersama bumbu, nanti bisa kita kirim kalau itu. Selain tidak menambah berat, kalau air kan nambah berat, nambah ongkir berarti kan. Jadi makanya saya akali supaya dia tidak nambah berat, air kan gampang, tinggal tuang aja, konsumen tidak menambah kerjaan berarti gitu. Jadi kental ya, Her ya? Iya, kental banget, maksudnya kering, agak kering gitu, mirip-mirip rendang jadinya. Kalio lah, ya mirip kalio gitu ya. Nanti tinggal tambahin air. Jadi kalau mau dibisniskan, makanya saya bikin asam padehnya seperti itu. Tapi kalau untuk di rumah, boleh teman-teman dari awal pakai air saja, nggak usah ditumis, untuk mengurangi minyak boleh juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, kenapa dipisah? Nah, kenapa dipisah? Karena saya bumbu yang tersedia di saya itu memang sudah terpisah-pisah gitu. Saya beli jahe, saya beli jahe misalnya 3 kilo, saya giling, minta tolong ke penggilingan kan, ini ada jahe. Saya beli laos gitu kan, minta tolong penggilingan saya. Begitu juga cabai gitu kan, makanya dalam takarannya itu saya pisah-pisah seperti itu karena memang adanya seperti itu. Kalau misalnya di rumah teman-teman punyanya yang utuh semua, ya blender semua sekalian. Malah lebih bagus kalau mau blender itu sekalian. Kalau hanya cabai aja nanti ada berasa langunya blender gitu. Tapi kalau sekalian insya Allah enggak berasa. Jadi skalanya beda ya, Her. Skala saya rumah tangga dan Hera skalanya beda. Oke, pertanyaan selanjutnya, Her. Kalau misalnya nih untuk bikin praktisnya, aku mau tiru caranya Hera. Maksudnya kita kan, saya juga kebetulan ada kesibukan gitu. Artinya kalau pengen cepet gitu, kayak model Hera tadi, beli jahe misalkan 1/2 kilo langsung digiling, itu baiknya disimpannya di freezer atau di kulkas bagian biasa. Yang pertama, terus kedua, kira-kira tahan berapa lama tuh, Her? Kalau saya nyimpannya, pengalaman saya nyimpannya di bawah saja, di bawah, bukan di freezer, di bawah saja. Hanya saja saya enggak menyimpan dalam waktu lama gitu ya. Paling lama saya seminggu. Karena saya ini juga karena memang masaknya dalam banyak juga karena memang ada bisnis itu gitu ya. Paling lama seminggu tahan gitu.
di Oke. kulkas bawah. Iya. Makasih ya, Her. Iya, sama-sama. Pengen nyobain Istiqlado mudonya kapan-kapan. Aku lihat aku tadi aku Next ya. follow Instagramnya Hera, nanti di approve ya. Oke. Ya. Makasih. Makasih ya yang udah follow ya. Nanti saya bilang makasih. ke adminnya, kebetulan adminnya bukan saya, jadi saya kurang ini juga. Oke, makasih Widi, pertanyaannya luar Oke biasa ya, detail banget. Makasih juga Lila. Ya, sama-sama. Ya, Bisa kalau berkenan. nanti mau share resep istiqlado hijau juga bisa. Wow, enak mau. sekali. Ya. Oh, kalau saya lebih senang kalau itik itu senangnya beli langsung, soalnya kayaknya agak susah ya ngolahnya. Takut Iya. amis gitu loh, Her. Jadi serahkan ke ahlinya aja kalau itu ya. Nanti aku itik chat itu di WhatsApp memang gitu ya. agak rumit ya, Iya. Oke, makasih ya. Ya, Sama-sama. sama-sama. Oke, adakah lagi pertanyaannya teman-teman? Tadi kalau saya Her, memang aliran yang diajarin sama orang tua saya sih kalau asam pati nggak pakai ditumis Her. Ya, langsung saja ya. Iya, jadi memang langsung aja cemplung sama air semua. Jadi masaknya udah tutup tinggal gitu. Jadi nggak ditungguin, nggak perlu tumis-tumis gitu. Tapi mungkin aku mau coba sih yang ditumis nanti. Mungkin aku rasa rasanya bakal berbeda sih. Nanti aku coba deh. Oke. Nanti share ya rasa beda apa enggaknya. Iya. Nanti aku coba. Teman-teman, adakah lagi? Instagramnya Hera apa ya? Iya Hera? Instagram ini ya. Dapur Bundo N3. Maksudnya ini ada di slide. Oh, yang tadi tuh? Iya. Nanti di-share lagi deh di grup 33 ya. Oke. Dapur ada dapurnya ya? Ya. Itu, ini. Itu dapur Bundo _N3. Terbalik N ya. Ya, betul. N dan _3 ya? Ya, nanti di-share lagi. Iya. IG-nya @dapurbundo N_3. Oh, oke. Bundon, berarti Bundon _3 gitu ya? Oh iya, betul. Bundo N_3. Sampai lupa. Aku juga follow lagi nanti langsung. Kalau Facebooknya Dapur Bundo N3. Oh, deh orang awak itu langsung N3. Nah ya, kalau Facebook saya yang adminnya jadi hafal gitu ya. Oke. Teman-teman ada lagi kah pertanyaannya seputar cara pembuatan tadi? Pada lapar banget kayaknya, Her. Saya sih nggak nanya resepnya. Alamatnya di mana, Hera? Ketua ya, saya di Bukit Tinggi. Oh, di Bukit Tinggi ya. Di Bukit Tinggi. Jadi teman-teman nanti kalau mau mampir ke Bukit Tinggi, silakan mampir gitu ya. Insya Allah saya akan nanti rencananya saya mau buka galeri di sana, nanti akan ada oleh-oleh Minang. Masya Allah. Lengkap, mulai dari kerupuk gitu ya, yang ininya saya itu pengennya saya itu yang tanpa MSG, tanpa pewarna gitu ya. Jadi mau bikin semua itu, Her? Semua oleh-oleh bikin, Her? Ya, kalau nggak bisa bikin tentu kita minta tolong ke orang dan kita yang mengawasi gitu loh. Resepnya dari kita ya. Oh iya. Ada bentuk kerjasama juga. Mohon doanya teman-teman semua. Mudah-mudahan pandemi bisa cepat berlalu ya. Jadi biasanya teman-teman juga sering nih ke Bukit Tinggi acara gitu kan, atau sekedar untuk berwisata. Amin. Ada yang nanya tuh tadi Bukit Tingginya di mana, Her? Nah, ini ya. Saya ini sebenarnya Bukit Tingginya coret, kata orang Padang tuh Bukit Tinggi coret. Kenapa? Bukit Tinggi saya sebenarnya kabupatennya Agam, tapi dekatnya ke Bukit Tinggi. Nah, di tempat kami ini sama dengan Bogor, kota Bogor, kabupaten Bogor. Nah, kalau di kami ini kotanya Bukit Tinggi, sekelilingnya kabupatennya Agam gitu. Kalau saya bilang orang Agam, banyak orang yang nggak kenal Agam itu di mana. Orang tahunya Bukit Tinggi. Jadi dari dulu kami kuliah juga asalnya dari mana. Jadi kami pakai nama Bukit Tinggi.
sebenarnya Bukit Tinggi Agam itu sama kayak Bogor dan Kota Bogor, Bandung dan Kota Bandung gitu. Jadi saya kabupatennya jaraknya kira-kira 6-7 kilo dari Kota Madia, Bukit Tinggi. Nanti saya share alamatnya, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi di sini. Di sini banyak loh tempat wisata yang apa ya, yang bagus-bagus juga. Kemudian lagi mengembangkan pariwisata, apalagi wakil gubernur kami juga orang IPB. Sorry tadi nggak ngikutin dari utuh. Itu ini dalam bentuk restoran atau ada restorannya? Enggak, saya enggak restoran. Jadi siap saji kemudian ya. Dikirim gitu ya. Mudah-mudahan mana tahu, mohon doanya mana tahu nanti ada bisa buka restoran. Teman-teman yang buka restoran di sana masakan dari sini gitu kan. Saya itu ada kegiatan di Sumatera Barat, tapi base camp kantor itu ada di Padang. Oh gitu. Nah, jadi mudah-mudahan kalau anak-anak bertugas di tempat daerah tak suruh mampir. Sementara perwakilan dulu ya. Nanti saya sempat tanya hari ini. Mudah-mudahan minggu depan atau apa rombongan ada keliling ke Agam maupun ke Bukit Tinggi. Nanti tak suruh mampir deh ke tempat daerah gitu ya. Oke. Tapi untuk sekarang saya baru di rumah ya, karena ininya sedang dalam pembangunan gitu ya galerinya, mudah-mudahan sebentar lagi, jadi saya juga nerima tamu juga enakan sambil promosi gitu. Ya makasih Pak Ketua, mudah-mudahan ini suatu support buat kami ya dari Ketua untuk lebih berkembang lagi, alhamdulillah. Di galerinya daerah mana, Her? Galerinya ini lebih dekat ke Bukit Tinggi, jarak 3 kilo Pasnya dari di mana? Bukit Tinggi. Di Tilatang Kamang, daerah Gadut. Oh, di Tilkam. Iya. Ya, Gadut. Oke. Siap. Siapa tadi yang nanya ya? Fadli. Kepsek. Pak Kepsek. Kebetulan Ya, lagi di Payakumbuh. belum jadi Fadli, mohon doanya. Mudah-mudahan nanti Fadli kalau beli oleh-olehnya nanti dari saya aja. Bisa dikirim gitu, nggak repot-repot bawa kan. Siap. Kemasannya tak bantuin ya. Nah, siapa tuh? Isra. Oh, Isra. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu dibikin ketua yayasan. Oke, teman-teman, apakah ada lagi yang bertanya seputar resep, bukan seputar yang lain? Nggak ada? Iya. Enggak, Lil, aku ngasih masukan aja. Kalau aku sih, kalau bikinnya memang biasanya nggak ditumis ya, Kak, sama kayak Lila kali. Cuma memang biasanya aku airnya tak matangin dulu, jadi baru masukin daging biar nggak apa. Kadang kalau belum matang suka jadi merah ya, kayak ada darah gitu. Jadi itu matang dulu. Yang kedua, aku sering kuahnya tak kasih banyak, lalu nanti baru sebagian tak pisahin, mau dikasih apa kentang umpamanya, atau dikasih tempe. Tapi setelah matang baru tak pisah, baru dimatangin lagi, masukin tempe, tambahin air gitu ya. Atau kasih terong. Jadi sekali bikin bisa buat beberapa ganti variasi gitu. Maklum di rumah yang makan cuma sedikit. Itu aku. Itu kalau aku ya gitu. Ya idenya Fadli bagus tuh kalau untuk di rumah ya. Jadi bikin sekali, saving bumbunya untuk besok-besok dan kapan pengennya tinggal keluarin, masukin yang lain ya Fadli ya. Iya. Berarti bikin porsi bumbunya banyakin dikit ya, Fadli ya, biar lebih berasa juga nanti ya kalau kita ituin ya, tambahin bahan-bahan yang lain ya. Iya sih. Karena kan asam pade itu prinsipnya semakin dimatangin makin enak ya. Makin enak, makin betul. dipanasin makin enak gitu. Makin enak, betul banget. Oke. Teman-teman ada lagi kah? Habis ini kita mau sharing dari sisi bisnisnya ya, Her ya? Ya, dari sisi bisnis yang dibisniskan yang dari saya gitu ya. Padahal di sini juga saya jadi agak kurang pede sebenarnya kalau ngomong bisnis. Karena di sini banyak juga teman-teman yang bisnisnya lebih wah gitu. Tapi yang penting kita sharing ala kita gitu ya, Ila ya. Saya mau mendengar banget, saya pendengar setia nih berarti. Kita mulai aja teman-teman ya. Nggak ada yang bertanya.
Boleh Reza langsung ke bisnis. Silakan Lila, lanjut. Oke, udah pada lapar nih, udah mau jam makan siang mungkin. Oke, Hera dipersilakan. Oke, ini tadi sebelum tanya, ada yang nanya alamat juga, ini tujuan saya buat biodata ya, maksudnya mudah-mudahan teman-teman, maksudnya kita saling silaturahmi, jadi tahu kegiatan, kemudian alamatnya di mana, paling tidak kan itu, insya Allah nanti bisa ada yang kita kolaborasi atau minta saling sinergi gitu, itu tujuannya. Jadi saya memang dulu itu adalah INMT, kalau sekarang teknologi pakan namanya, tidak ada lagi INMT di jurusan peternakan, NTP adanya, industri ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Jadi bukan INT lagi. Kemudian untuk pernah juga saya belajar di UNAN untuk S2-nya. Nah, aktivitas saya sebenarnya sehari-hari itu adalah sebagai dosen gitu ya. Ini sudah 17 tahun sejak 2005, jadi hampir 17 tahun di sekolah tentang peternakan. Jadi saya ini sebenarnya orang pakan, tapi yang menggeluti pangan. Jadi memang agak apa ya, belajar banyak saya gitu, karena basic saya untuk ternak. Nah sekarang saya bikin pangan yang untuk manusia gitu. Jadi memang suatu hal yang bertolak belakang, tapi insya Allah ini kan pangan ini sehari-hari kita juga berkecimpung di situ gitu. Tidak ada yang tidak bisa menurut saya. Yang penting kita semangat dan tetap belajar gitu kan. Nah untuk usaha saya sudah 2 tahun lebih ini usahanya ini dengan namanya Dapur Bundo N3. Mungkin ada juga yang bertanya kenapa kok N3, salah satunya Isro kemarin gitu ya. Sayangnya saya baru kenal Isro itu sekarang. Dia kemarin mengasih alternatif nama yang bagus gitu ya. Tapi bagaimana lagi, ini saya sudah ada IRT, kemudian sudah ada izin usaha juga gitu kan. Kemudian sedang pengurusan, pokoknya legalitasnya sudah masuk ini gitu. Jadi saya terima kasih juga sebenarnya kepada teman-teman yang sudah memberi masukan dan segala macamnya. Nah, mohon doa juga karena ini untuk menunjang karir saya. Jadi saya sekarang sedang kuliah juga di UNAN saja, karena biasalah ya emak-emak ini repotnya kalau kuliah lagi itu ya mikirnya tidak hanya sekolah, tapi bagaimana kita semua bisa jalan, anak-anak bisa terselamatkan, kita bisa maju juga, kemudian suami tidak terbengkalaikan, kan itu ya, mak-mak itu prinsipnya seperti itu. Malah ini karir itu tidak terlalu ya bagi kita itu gitu kan, setelah semuanya sebagai ibu dan sebagai istri aman, baru kita meningkat ke karir gitu kan ya. Semua teman-teman saya yakin yang ibu-ibu begitu prinsipnya. Nah ini alamat tadi, untuk alamat tadi yang nanya Pak Ketua ya, Kecamatan Kamang Mage, ini Kabupaten Agam. Jadi Kabupaten Agam ini beda dengan Bukit Tinggi sebenarnya. Saya tulis juga di sini Bukit Tinggi. Bukit Tinggi adalah kotanya gitu. Oke, kita next. Nah, dalam bisnis ini sudah tidak asing lagi gitu ya. Ini yang perlu sebenarnya kita lakukan, teman-teman yang sudah berkembang usahanya, kayak ada ketua juga, ketua kita, kemudian ada Fadli dan teman-teman lainnya yang sudah bisnisnya maju gitu ya. Saya juga belajarnya dari situ. Dan saya lihat yang pertama untuk bisnis itu adalah tekad dan kemauan. Mau apa enggak gitu. Kalau ada tekad dan kemauan, insya Allah semua rintangan dan jalan akan terbuka lebar gitu. Saya mungkin bisa saya share pengalaman saya untuk memulai usaha. Usaha pertama saya itu adalah Itik Ladojo. Kenapa saya terbersit untuk usaha itu? Yang pertama karena itik bekas penelitian saya itu dihargai murah sama pengepul gitu loh. Saya beli itiknya di pasar mahal-mahal, dia belinya ke saya setengah harga aja, padahal itu banyak gitu ya. Aduh, saya mikirnya ya beginilah nasib peternak. Terus saya
cerita sama teman-teman, katanya kenapa enggak dibikin aja makanan kemudian dijual katanya. Nah, saya mikir lagi, ini jualnya kemana gitu ya? Jualnya kemana? Apa di sini orang kan bisa masak semua gitu. Nah, saya sinergi lagi sama alumni IPB. Di IPB itu kan ada Hari Pasar Alumni gitu ya. Ada, itu menurut saya itu cukup membantu gitu, cukup membantu. Jadi, nah, untuk memulai Istiqlal Hijau itu dulu kemarin, itu semua perannya alumni IPB loh. Bagaimana teman-teman saya itu dia yang membelikan, mulai aja ini saya belikan kemasan, ini mesin vakumnya yang ini gitu. Terus di ini juga yang memasarkan juga teman-teman loh, teman-teman alumni IPB kebanyakan walaupun tidak semua gitu. Dia yang share ke teman-temannya ini gitu. Jadi saya alhamdulillah merasa bersyukur sekali loh jadi alumni IPB ini. Mudah-mudahan di tiga-tiga ini nanti bisa juga kita berkolaborasi lebih lagi gitu ya. Saya yakin semangat dan teman-teman, apalagi ini membantunya semangat menolong dengan ikhlas itu saya akui dari IPB itu lebih tinggi gitu. Nah, itu sinergi dan kolaborasi tadi. Kemudian dalam usaha yang saya ikuti seminar-seminar juga tentu kita harus kreatif dan inovatif karena bisnis itu selalu berkembang. Kayak rendang orang ada gitu kan. Nah, terus kemudian kita ada. Nah, sekarang bagaimana kita mempunyai kreativitas yang mencirikan produk kita sehingga bisa dicari orang gitu kan. Seperti ada rendang saset misalnya, kemudian ada bumbu rendang. Kemarin saya juga ada bumbu rendang yang tinggal seduh air, jadi nggak usah pakai santan lagi. Nah, itu ada juga sebenarnya. Ini juga dari permintaan teman-teman saya mau dong bumbu rendangnya gitu. Saya kasih bumbu rendang yang tinggal kasih santan nggak jadi. Saya maunya yang kasih air. Saya coba-coba dan ternyata alhamdulillah bisa dan sudah dipasarkan juga gitu ya. Terus kemudian adaptif. Nah, adaptif ini tentu kita terutama tentang teknologi, kita harus bisa menerima misalnya kemajuan teknologi, karena kalau tidak kita ketinggalan. Bagaimana sekarang orang pemasarannya online gitu kan, online ini banyak. Kita lihat toko-toko di Tanah Abang yang sebagian orang Minang itu saya tahu sekali, kemudian Pasar Anyer yang sebagian orang Minang yang tidak adaptif, yang tidak mencoba pemasarannya secara online itu akhirnya pulang kampung gitu kan, ditutup gitu. Jadi memang kita harus mampu bergerak. Kalau kita tidak bisa, mungkin kita bisa minta bantuan. Setelah itu tambah ilmu ini tentu karena kita tidak bidang ilmunya, dari pengalaman saya tentang pangan gitu ya. Saya bidangnya pakan. Tapi saya alhamdulillah sering belajar juga tentang pengawetan pangan, kemasan pangan. Nah, di dunia sekarang ini banyak seminar-seminar yang bisa dilakukan online. Jadi ini bisa kita ikuti baik berbayar maupun yang gratis. Ini malah saya tambah ilmu ini banyak dari kakak kelas, kemudian teman-teman yang TPG. Ya, bagaimana supaya dia awet, bagaimana supaya bisa dikirim, packagingnya bagus gitu. Walaupun saya masih bertumbuh dan berkembang sebenarnya, ini belum semuanya yang saya lakukan optimal yang dari ini. Dan terakhir tentu saja adalah doa dan sedekah. Ini sudah kita sama tahu bahwa sedekah itu pasti untuk menambah rezeki gitu ya. Lanjut, Bu Ilah. Yes. Nah, untuk bisnis ya, bisnis kuliner ini menurut saya bisnis kuliner ini mempunyai prospek yang bagus. Kenapa? Karena makanan itu kan sekali makan habis ya. Beda dengan pakaian. Kalau pakaian sudah dipakai bisa dicuci lagi, simpan lagi, dipakai lagi gitu kan. Tapi kalau makanan habis, besok kan orang nggak punya lagi gitu. Nah, tapi tentu banyak tantangan yang harus kita hadapi dalam bisnis kuliner ini. Ini seperti yang saya rasakan itu tentang rasa. Rasa ini supaya apa ya, ini berhubungan dengan kepercayaan konsumen. Kalau mereka sudah cocok rasanya, insya Allah mereka akan menjadi konsumen tetap kita gitu kan. Ini akan menjadi konsumen. Kemudian keamanan pangan. Nah, ini dalam pangan yang agak riskan adalah tentang keamanan pangan dan keawetan pangan gitu. Beda dengan pakaian. Kalau pakaian yang jelas dia sudah aman, sudah awet gitu ya, enggak terlalu. Tapi kalau ini berhubungan dengan nyawa manusia.
Jadi memang harus benar-benar kita perhatikan. Nah, seperti keawetan pangan yang saya ceritakan tadi, untuk bisnis apapun makanannya, tidak hanya makanan minang sebenarnya ya, dalam keawetan pangan dari yang saya pelajari, mohon nanti ditambahkan oleh teman-teman TPG ini yang orang pangan gitu ya, atau GMSK, yang sangat berpengaruh itu adalah kadar air dan mikroba. Ya, kadar air dan mikroba. Nah, tentu saja untuk kadar air ini bagaimana kita bisa mengurangi kadar air. Salah satunya asam pade saya tadi yang saya kirim itu tujuannya adalah untuk awet dikirim gitu. Ya, kalau misalnya air sudah mengemasnya agak riskan, takut bocor gitu kan. Nah, terus kemudian tentu saja dia keawetannya tidak lama. Kemudian mikroba. Mikroba dalam pangan itu yang juga riskan, yang menyebabkan makanan basi. Nah, ini tentu harus bagaimana supaya kita mengakali mikroba ini tidak tumbuh dan berkembang. Salah satunya yaitu dengan sterilisasi. Sebenarnya dalam ilmu perpanganan gitu ya, kalau modal kita sudah banyak, ini ada retort sebenarnya. Mesin retort itu adalah untuk sterilisasi. Tapi untuk sederhana UMKM, mana kalau kawan-kawan masih pemula gitu ya, nah ini bisa kita lakukan sterilisasi sederhana seperti yang saya lakukan, yaitu perebusan. Jadi makanan yang akan kita kirim setelah kita packaging, masukkan dalam plastik, tentu saja plastiknya atau packagingnya yang tahan panas, yang khusus ya, itu ada syarat-syaratnya. Nanti kita lakukan pengukusan atau perebusan. Berapa lama pengukusan dan perebusan? Kalau pengalaman saya adalah 1 jam. Ini juga tergantung kepada panasnya, daya panasnya, kemudian isi dari kukusan yang kita pakai. Nah, kemudian satu lagi, kemarin saya ikut seminar sama Teh Rindrin, saya sering itu ya, yang orang TPG, yang beliau adalah pembina UMKM juga. Nah, ternyata packing dalam keadaan panas itu membuat pangan kita lebih awet. Tapi harus kita jaga suhunya 80 derajat Celcius minimal. Kemudian harus diseler rapat, tidak masuk udara. Nah, dari pengalaman saya, yang saya lakukan sekarang, saya packaging dalam keadaan panas, setelah itu saya kukus. Mengukusnya tidak terlalu lama karena dia sudah panas. Nah, terus kemudian menyangkut ini juga kepercayaan konsumen, tentu kita harus mengurus legalitas ya, ada IRT, halal, BPOM dan lain-lain. Nah, untuk IRT, halal, dan BPOM lain-lain ini sebenarnya kita harus buka telinga, buka mata aja ya. Sebenarnya Pemda itu banyak sekali loh sekarang itu support UMKM, bagaimana dia memberikan IRT secara gratis, halal juga. Nah, BPOM ada bantuan juga, tapi tentu saja kita harus rajin, maksudnya telinga dan mata kita harus ini gitu ya, harus bagaimana kita menjalin komunikasi, kemudian mencari informasi terkait dinas yang terkait. Gitu. Lanjut. Nah, ini pentingnya dalam bisnis kuliner itu adalah menjaga kepercayaan konsumen. Kalau mereka sudah percaya, mereka akan jadi langganan. Jadi kadang sekali seminggu mereka pesan dari kita gitu ya. Jadi itu sudah konsumen tetap. Kemudian perluas relasi. Nah, perluas relasi ini termasuk seperti yang saya ceritakan tadi, lembaga dan dinas-dinas terkait. Kemudian promosi. Nah, promosi ini nih untuk teman yang mau berbisnis, kadang-kadang kita tidak siap mental ya, kita promo tapi tidak ada yang like, tidak ada yang komen gitu. Nah, itu jangan down seperti itu. Yang penting kita promo aja yang jelas. Mereka tidak komen, mereka tidak like, mereka lihat kan. Mereka lihat berarti mereka menyadari bahwa kita itu tetap jalan, kita ada gitu. Jadi nanti suatu saat itu akan menjadi penilaian bagi mereka. Kita manfaatkan. Selanjutnya kita manfaatkan marketplace dan e-commerce. Ini juga saya ceritakan tadi, di Ikatan Alumni IPB itu ada forum bisnis alumni, ada hari pasar alumni gitu ya. Saya lihat ini yang saya rasakan ini cukup membantu untuk kita yang pemula. Karena saya masih pemula ya, jadi ceritanya adalah pemula. Jadi teman-teman, kalau yang punya hobi kuliner, ayo kita bisniskan ya.
atau yang tidak kuliner juga mari kita bisniskan gitu, karena dari yang saya alami ternyata bisnis itu menambah penghasilan tentu ya. Yang kedua menambah relasi, ini loh yang penting, menambah relasi. Tanpa bisnis kita yang sebelumnya tidak kenal siapa-siapa, kita tidak kenal dinas ini dinas itu gitu kan, ternyata ini sekarang kita jadi banyak relasi. Kemudian terakhir tentu saja ini akan menjalin silaturahmi termasuk kita hari ini gitu ya. Kalau saya tidak mempunyai bisnis kuliner misalnya kan, mungkin teman-teman belum kenal siapa saya gitu kan, mungkin saya belum diundang jadi narasumber gitu kan. Jadi itulah alhamdulillah hari ini saya diminta jadi narasumber dan bisa menjalin silaturahmi dengan teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu yang dari saya tentang bisnis. Ini dari saya yang saya alami. Mungkin dari teman-teman nih pebisnis sukses bisa menambahkan nanti kalau ada pertanyaan gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Hera, di bawahnya ada foto-foto ya, Her? Ya, ini ada foto-foto. Ini foto maksudnya untuk biar kenalan aja sama produknya Hera. Ya, ini ada beberapa ini produk saya gitu ya. Nggak apa-apa ya, ngiklan sebentar. Ini mengandung iklan. Most welcome. Bisa lama-lama. Terus lanjut sekilas saja. Ini rendang. Ya, ini rendang. Yang tadi nyari tilado mudo nih. Ya. Enak banget. pengen banget. Nanti Japri ya. Langsung pada mesen nih kayaknya ya. Hera, kalau Ya. yang rendang tadi itu rendangnya basah atau kering ya? Saya rendangnya enggak kering, semi basah juga enggak gitu, karena dari selera saya yang rasakan, nah rendang yang kering itu kurang enak menurut saya, tapi memang awet. Iya. Nah, ini saya bisa awet 40 hari loh di suhu ruangan dengan teknik yang tadi itu. Ya, oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Oke, selamat Nah, yang tidur, terakhir, Dia. yang terakhir juga ini nah, sebenarnya dari beberapa produk, jadi ini termasuk produk yang diminati gitu ya. Oh, ini bestseller ya, Her? Ya. Her, berarti sambalnya udah ada ya, Her? 1 pak berarti gitu ya, Her? Sambalnya udah matang, tinggal makan atau ditumis dulu? Sudah matang. Nah, saya siap saji semua, insya Allah lebih memudahkan ibu-ibu yang ini ya, yang berkarir, yang sibuk. Her, gitu. itu sambalnya pedas banget nggak, Her? Pokoknya sambal cabai keritingnya Padang deh. Enggak, menurut saya gini loh, tekstur kepedasan itu tergantung bawang. Kalau banyak kita pakai bawang akan pedas. Oke. Ya. Ini standar berarti ya, nggak terlalu pedas ya? Enggak terlalu pedas. Itik lado hijau itu aja anak-anak bisa makan. Dan saya memang konsumennya karena banyaknya orang Jawa, jadi memang enggak pedas gitu ya. Iya. Hera, ini berarti dendengnya Lambo ya, Her? Apa? Iya, Lambo. Oke. Her, nanya dong, itu berarti nanti dipanasin lagi atau gimana? Kalau misalnya udah nyampe di Jakarta, udah mau mesen aja. Boleh dipanasin atau boleh ditaruh di atas Magic juga enggak apa-apa. Oh, di atas Magicom aja langsung ya? Ya, di atas Makanya nanti ini, Her, kalau di atas Magicom nanti dia nggak kriuk-kriuk lagi dong dendengnya. Nah, dendeng lambo saya ini dendeng lambo ini enggak kriuk ya. Nah, kalau yang kriuk ada dendeng kering, dikirimnya terpisah dengan sambal. Jadi tetap garing gitu. Nanti tinggal kasih cabai. Lambo berarti artinya memang nggak garing kayak sweet ya, tapi enak kok. Lambo itu basah ya, dendeng basah. Iya, basah. Iya, gue pernah pesan sama Ririn di Semarang, minta bikinin dendeng Padang, tapi yang kriuk-kriuk. Tapi spesial request gue nggak pedes ya. Dia ketawa aja, lihat lo udah masakan Padang tapi nggak pedes. Makanya dia tadi pas lihat sambalnya Hera langsung gue tanya pedes nggak? Lihat biji cabenya. Ya udah, nggak usah lama-lama iklannya, Ila, nggak enak kita.
Iklannya langsung japri aja ya. Iya. Ini lagi nikmati banget gambarnya, Her. Ya Allah, lapar banget. Tuh, Langsung kirim bebeknya. price list aja, Hera. Price list, Hera, that's the most important sebenarnya. Ya, dikirimnya kemana nih? Ke grup ya? Ya, Oh ya, boleh grup. sekalian ya, ini saya ada promo gratis ongkir dalam Hari Merdeka loh selama Agustus. Her, satu lagi Her. Bumbu Ya. rendang bisa pesen juga Her. Iya, bumbu rendang ya dipesan. Bumbu rendang saya yang tinggal kasih air, nggak pakai santan. Oh iya. Mau dong. Terus Jadi kita ini tinggal masukin daging gitu ya, Her ya? ya masukin daging. Oke. Wah, Nah, enak satu nih. lagi kalau ada anak kos nih, ngiklan lagi nih, ada anak kos atau misalnya anak-anak bekal gitu, ini rendang ini dalam bentuk saset ada. Di dalam ini ada saset kecil-kecil. Jadi buka satu, ambil habis, yang lain enggak rusak gitu dalam kemasan ini. Jadi sebenarnya pasar saya untuk haji sama umrah, tapi karena dua tahun ini enggak ada gitu ya. Jadi belum jalan gitu. Karena bisa disimpan dalam suhu ruang selama 40 hari. Berarti kemasan dalamnya semua vakum ya, Her ya? Vakum ya, vakum. Oke, teman-teman, apakah udah nggak kuat lagi menahan perut keroncongan ya? langsung ke sederhana kayaknya, Lil. Kenapa? Langsung sederhana ya? Gratis Ya. ongkos kirimnya sampai kapan? Oh, itu pertanyaan. Sampai akhir Agustus ya, gratis ongkir. Tapi untuk daerah jauh subsidi ongkirnya seharga Jabotabek. Iya. Oke, Jabodetabek, ayo segera meluncur untuk memesan. Terima kasih. Sama-sama. Lil, Oke. mungkin Yes. Lila, Sandi mungkin Ya. nambahin sama Hera juga terkait dengan tadi tip bisnis berhasil. Satu lagi Ya. bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dimulai. Ya, Karena kalau betul. kalau Itu jujur nggak banget ya dimulai-mulai, perasaan. Tertohok. Om Bob Sardino menyampaikan bisnis yang berhasil adalah bisnis yang dimulai. Iya betul. Benar. Siapa ini? Siapa yang ngomong? Sandi. Oh Sandi, betul, betul Sandi. Saya dulu nggak mau mulai itu ada teman saya nih IMT 33 juga, dia loh yang menyuruh mulai aja karena seiring jalan gitu nanti akan ada masalah dan ilmu yang kita hadapi. Kalau nggak mulai sebanyak apapun teori gitu ya, tetap aja nanti nggak berhasil gitu. Ya, mulai, benar itu. betul, mulai. Ayo teman-teman, saya support sekali nih teman-teman yang sudah bisnis atau yang masih ragu-ragu, pokoknya mulai saja. Itu kuncinya ya Sandi ya. Nah, selain mulai, gimana cara mulainya, tahapan istilahnya perizinannya ada nggak? Ya, perizinan Untuk penting. pengiriman makanan dan lain sebagainya. Tahapan-tahapannya bisa dijelasin secara singkat nggak? Belum. Hera di mute, Her. Terpisah ya, kali bentar. itu. Untuk ya perizinan ada IUMB, izin usaha UMKM itu sekarang bisa online gratis gitu kan, gampang sebentar keluar. Terus kemudian IRT. Nah, IRT ini untuk pangan tentu penting ya. IRT ini kalau menurut saya adalah izin paling rendah, legalitas paling rendah, paling bawah, izin rumah tangga. Nah, untuk izin rumah tangga syaratnya itu kita harus mengikuti pelatihan dulu yang diadakan oleh Dinas Kesehatan. Kalau di tempat saya Dinas Kesehatan. Nah, setelah kita dapat sertifikat Dinas Kesehatan, nanti kita mengajukan IRT, nanti akan turun Dinas Kesehatan ke tempat usaha kita. Jadi nanti akan cross check sesuai Panda. Nah, sesuai apa yang dia cross check itu sesuai apa yang kita ikuti pelatihan tadi. Tempat sampah misalnya kan, kemudian kebersihan dan lain-lain itu IRT. Nah, lebih tinggi dari IRT itu adalah BP POM. Ini yang sampai sekarang saya belum dapat karena BP POM ini agak banyak persyaratannya, termasuk layout. Kemudian itu juga tempat usaha kita, tempat produksi itu harus terpisah dari rumah tangga. Dari rumah. Ya, dari rumah. Jadi harus punya rumah produksi sendiri. Nah, ini saya sedang mengajukan juga bantuan ke dinas
doakan aja teman-teman, mudah-mudahan bisa terrealisasi gitu bantuan untuk rumah produksi. Nah, untuk menggali seperti itu, kita memang harus jalin jalin informasi, kemudian sering cari informasi. Yakinlah di dinas itu umumnya ada anak IPB loh. Saya juga membawa ini IRT, cari teman siapa ya yang IPB, biasanya pokoknya saya merasa tertolong sekali dengan ke IPB-an itu gitu loh. Oh ini saya mau, dia yang mendaftarkan, sudah saya masukin ya gini-gini gitu kan. Nah di dinas juga ini pokoknya, apalagi di mana-mana IPB itu ada gitu. Jadi kalau mau bisnis itu ya itu kita bawa aja nama IPB. Kalau skala rumah tangga gitu perlu sertifikasi halal juga nggak? Iya, perlu sertifikasi halal. Ini juga saya sedang mengajukan, sudah proses gitu, menunggu yang turun, menunggu bagian apa namanya yang audit ya. Menunggu audit turun. Nah, halal ini juga bisa gratis. Saya juga ikut yang gratis ini kemarin dari Dinas UMKM. Nah, untuk ini ada programnya setiap tahun. Prosesnya berapa lama, Her? Prosesnya dari yang cerita mereka kemarin itu 40 hari, tapi saya sudah lewat 40 hari karena COVID ya. Jadi depending gitu, 40 hari selesai. Kalau bayar sendiri bisa, tapi kalau bisa ikut yang gratis, kita tentu ikut gratis dulu ya. Kalau ada yang gratis, kenapa bayar ya? Sorry, nanya lagi, kalau yang BP POM tadi sama dengan yang surat like hygiene gitu nggak? Surat apa? Oh, beda. Izin like hygiene itu nggak? Beda ya? Beda ya? Oh iya, nggak tahu. Beda. Kalau like hygiene itu biasanya restoran. Oh gitu. Nah, like hygiene itu restoran. Jadi kalau IRT itu biasanya kan makanan apa di bawah 7 hari, makanan dikirim segala macam. Mungkin nanti kalau BP POM itu karena makanan Hera itu usianya lebih dari 7 hari ya. Kalau di bawah 7 hari sebenarnya cukup IRT aja. IRT aja. Oh, justru IRT itu yang dari Dinkes itu ya? IRT dari Dinkes. Itu terbalik, Fadli. Terbalik. Jadi kayak ini saya mengajukan beberapa IRT yang keluar hanya rendang sama dendeng rino yang kering. Kenapa? Karena rendang dengan dendeng rino itu dia kering, jadi daya tahannya lebih lama, bisa keluar IRT-nya. Itik lada hijau saya ajukan tidak bisa keluar IRT karena itu daya tahannya lebih singkat, kemudian dia basah, itu harus MD katanya di BP POM. Jadi sebenarnya menurut BP POM kalau makanan basah itu ya makanan yang daya awetnya kurang dari 7 hari itu tidak perlu sebenarnya IRT sama MD, tapi untuk mengangkat nilai jual kita tentu kita butuh itu gitu. Ya, saya juga roti mesti IRT enggak MD. Kalau untuk halal memang kita biaya sendiri ya. Itu biaya sendiri aja prosesnya lama, ini udah hampir 3 bulan ini, tapi udah selesai audit, lagi nunggu sidang fatwa. Ya karena sudah besar kali ya, makanya enggak boleh gratisan, jadi harus bayar. Berapa kalau bayar sendiri berapa bayarnya ya? Ya karena waktu itu lagi nggak ada ini ya, nunggu program lama, bayarnya di atas 2 tergantung berapa ini, nanti mereka nentuin ini kenanya berapa varian. Ada berapa varian gitu kan. Kalau saya kan roti, varian dasarnya ada beda. Jadi kalau ada beberapa varian itu bisa dihitung satu-satu, nah itu lumayan mahal. Makin mahal. Jadi iya, saya aja tuh kena hampir 3. Jadi hampir 3 jutaan. Kalau roti kan hampir rata, sebenarnya satu, cuma isiannya beda-beda. Tapi kalau kayak Hera, umpamanya nanti dendeng sendiri, ini sendiri, walau dikerjain sendiri, lumayan mahal itu. Ya. Kalau biaya sendiri. Gitu. Thank you. Nanti ini aja offline. Nah, boleh nggak tuh jadi satu sesi? Jadi satu sesi itu sendiri, topik sendiri tuh. Benar. Kalau boleh kasih masukan ya. Seperti kata tadi, mulai aja dulu. Legalitas itu usul saya sih belakangan biasanya aja. Betul laku. Kalau udah laku. Ini mulai dulu ya, Tli. Legalitas. Iya, mulai aja dulu. Nanti yang penting mulai dulu baru perizinan. Oke. Nggak laku kan kasih. Iya, mulai dulu. Saya juga mulai dulu baru perizinan.
perizinan belakangan. Benar yang IRT rumah tangga rata-rata kali ya. online, ya IRT gitu rata-rata online jalan dulu baru kalau besar main proses itu baru izin. Iya, Iya, betul. makanya aku juga mau belum mengurus izin-izin gitu, Bang. Karena kalau yang besar kayaknya harus ada izinnya dulu ya. Oh Iya, iya. juga sih kalau sudah mau masuk. Kan sebenarnya gini, apa namanya, BPOM itu jarang ya mereka juga ini. Kecuali kita perusahaan besar ya, tapi kalau ini enggak. Itu kan konsumen sebenarnya. Gimana kita lebih Sabta, mungkin Sabta mau nambahin, Sab. Nah, itu Sabta tuh. Sabta, ada yang mau ditambahin, Sabta, tentang perizinan BPOM? Sabta kayak jagoan juga nih. Iya. Oh, kalau Sabta gede banget, beda lagi itu perizinannya. Enggak juga sih kan. Enggak, tapi Sabta tahu yang IRT prosedurnya. dari ERT. Jadi memang kalau perizinan itu kan tergantung dari kategori risiko produknya ya. Jadi kalau frozen itu memang harus wajib sekarang itu MD, walaupun itu skalanya rumah tangga ya UMKM. Dan sekarang dengan ada undang-undang cipta itu yang nomor itu banyak kemudahan dari UKM. Hampir semua dinas itu rata-rata punya program untuk gratis gitu ya. Di awal biasanya sampai izin awal, nanti baru perpanjangan dia biaya sendiri rata-rata. Dan itu memang harus kalau sudah punya UKM itu IKM punya IRT itu nanti mudah, sering ikut aja acara-acaranya Pemda gitu ya. Itu nanti di situ akan banyak terbuka. Sampai saya kan sempat ikut yang di BSN kegiatan ketemu teman-teman UKM gitu. Mereka sampai dapat HACCP, dapat ISO 22000 gitu itu semuanya dari dinas, karena kalau sudah digandeng sama dinas itu dia ini ya intinya dia bisa diajak kemana-mana gitu ya. Memang supportnya mungkin ada beberapa biaya untuk kayak fasilitas itu juga harus sendiri gitu kan. Jadi awalnya mungkin dari RT dulu, awal-awal itu yang frozen yang online gitu modelnya ini di kemasannya itu mungkin awalnya ditulisnya simpan apa dingin ya. Jadi dia tidak wajib untuk MD. Walaupun ketika dijual dititipkan ke toko itu disimpannya di frozen gitu. Tapi nanti ada pembinaan segala macam. Kalau tadi benar yang umurnya di bawah berapa 7 hari ya itu tidak wajib MD. Tapi mungkin memang kalau untuk usaha IRT lah minimal seperti itu sih. Nanti kalau misalkan gimana? Enggak, nanti offline ya, nanya-nanya ya. Untuk yang skala industri ya. Iya, nggak apa sih kalau mau tak bantuin apa kayak misalkan ngurus MD gimana cara masuk rek gimana apa nanti kalau nggak salah di BSN juga ada ini untuk pembinaan yang apa kalau yang mau ikut yang sudah mungkin agak tinggi ya UKM tapi pengen maju gitu ya pengen dapat SNI dan lain-lain itu dari BSN ada pembinaan juga ada. Nah kalau yang tipenya model kayak service catering gitu ada perbedaannya nggak? Kalau catering nanti lebih ini ya catering sebenarnya nanti kan kalau dia ready to eat kan sebenarnya enggak MD tapi ada beberapa yang memang harus di MD kan karena kan mungkin diedarkan ya ada saya sempat kan ke perusahaan kami kan sempat join sama catering yang di kereta api itu ya tapi sekarang sudah enggak kerja sama lagi itu juga MD karena kan dia simpannya frozen. Dia frozen kan nanti kan di microwave gitu ya. Jadi memang dia harus MD juga gitu. Jadi ready to eat tapi dia simpannya kan frozen untuk distribusi dari pabrik disimpannya itu semuanya MD itu nanti sama. Jadi diaudit sama itu emang usahanya harus terpisah dari rumah seperti itu. Oke, nanti offline ya. Ya siap yang saya mampu. Thank you. Ya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman waktu di tempat saya menunjukkan ya. Mungkin minta tolong Mbak Sabta nanti bisa dikasih pelajaran sedikit atau materi terkait dengan HACCP mungkin Mbak, karena kan POM dan IRT juga kan larinya ke layout dan segala macam ke HACCP ya, sanitasi haji dan segala macam. Betul. Ya, tadi udah sempat kita omongin di grup kuliner tadi rencananya nanti mungkin ini perlu buat teman-teman yang punya bisnis kuliner tentang perizinan sama HACCP ya, HACCP ya. Sabta mungkin nanti kita bisa minta Sabta atau teman-teman di TPG. Sudah meninggalkan dunia perhadapan 3 tahun yang lalu sudah lupa. Ya nanti kita bisa minta tolong teman-teman di TPG ya Sab ya kali ya Sab. Ya yang di BSN itu mungkin bisa dimintain tolong. Ya. Iya. Oke teman-teman di tempat saya waktu sudah menunjukkan jam 11.41 perut udah makin keroncongan.
Sebelum kita closing, pertama ada Hera katanya mau bagi-bagi door prize kah, Her? Benar? Ya, ada sedikit door prize ya untuk dari saya gitu, nanti akan dikirim ke alamatnya. Ini berupa produk dari saya, tapi produknya apa nanti jadi ini aja ya, ditunggu saja jadi surprise yang mananya yang mau dikirim gitu ya. Oke. Ini gimana? Surprise-nya Hera mau memilih tadi apa dari teman-teman yang bertanya menurut Hera pertanyaan terbaik atau apa? Atau buat saya mungkin? Aku mau banget loh, Her. Ya. Nggak boleh kata si Resa tuh. Ya, mungkin gini aja ya, saya ajukan pertanyaan saja gitu ya. Nanti siapa cepat bus siapa cepat, kemudian satu lagi dari pertanyaan teman-teman nanti panitia. Oke, waduh, siap-siap ya, kalau yang akan menanyakan. Dari saya, kita mulai nih. Oke, ready ya teman-teman yang udah live, kasihan yang nggak dapat door prize-nya. Ya, pertanyaan dari saya itu adalah produk bestseller. Saya sebutkan 3 produk bestseller dari dapur Bundo Entigo. Aku. Mande, siapa tuh? Aku. Sekarang ini siapa tuh? Widi. Di chat aja kalian. Di chat room. Chat aja. Di chat with, wah langsung. Udah ada yang kalau di chat udah ada yang nulis. Gue pikir lisan, sorry. Oh ya, tadi kita term and condition-nya belum disebutin gimana cara dapat door prize-nya ya. Ya, gimana dong nih? Di chat udah ada beberapa teman-teman yang jawab nih. Itu yang sana. Yang benar. Yang di chat benar gak, Her? Ini yang di chat dendeng Lombok ya. Itik lado hijau sama rendang. Wah, mimpi dong. Aduh, Sabta kurang Lomboknya doang, Sabta. Tidak familiar, nggak hafal tadi. Nggak familiar dengan kata-katanya ya. Oke, selanjutnya silakan mungkin dari panitia. Dari panitia silakan Mbak Kepsek kali mau kalah nih aku nih. Jangan bumbu lengkap ya. Fadli, Mbak Kepsek. Isrok, raise hand kenapa Isrok? Enggak, tadi mau jawab. Waduh. Telat. Ketua yayasan nggak boleh. Ayo, Dli. Mbak Kepsek silakan pertanyaan. Oh, ini nanya. Berarti sekarang kita jawabnya dengan chat juga ya teman-teman ya. Saya yang nanya. Iya, Pak Kepsek yang nanya. Oke, nanya apa ya? Oh, ini aja deh. Berapa lama tadi disuruhnya ditumisnya tuh? Cabai dan ininya. 30 menit. Aduh, ya Allah, cepet banget. Aduh, Sabta lagi. Tapi Sabta salah nulis apa tuh Neni. 2 menit loh. Kayaknya salah Sabta. Enggak apa-apa. Jadi Sabta ya. Sabta ya, berarti aduh Widi. Sorry to say Widi, kita beli aja Widi. Salah. Yang esensinya kan 30-nya. Iya. Jadi Sabta jempolnya gede kayak saya masalahnya. Jadi Pimpi sama Sabta Wapri ya alamatnya saya. Tapi meskipun begitu, ini acara ini slide saya segala macam itu adalah kerja keras dari Isro. Jadi saya juga kasih apresiasi nanti ke Isro. Apresiasi tertinggi untuk Isro. Dapat. Silakan di Wapri alamatnya ya. Sro, alamatnya alamat gua aja ya, Sro. Kayaknya lo kepedesan ya, hafal bisa diwakilin. Ya, dari beberapa hari yang lalu mulai dari slide sampai video gitu. Kalau enggak mungkin hasilnya tidak akan seperti ini gitu ya. Saya agak mantap Isro, mantap Isro. Semakin semangat ya Isro Deni. Ya. Isro kayaknya tiap ada sesi dapat terus dia. Beruntung dia kayaknya hoki banget. Kalian dapat ya dari Lucky ya. Khusus editor lah. Isro nanti bisa ini order ke Isro aja videonya. Iya, mantap. Widi, kita beli aja deh, Wid. Udah jangan ya, Wid.
Iya, kita udah Oh dikenal iya, SD sama mana Hera. yang nggak dapat nanti ini aja ya, pesan aja berarti. Ya, nanti sekalian deh pesan. Baik. Ya. Oke teman-teman. Makasih ya. Ya, sama-sama. Makasih Hera, teman-teman. Ya, Oke, makasih terima kasih. semuanya. Sudah hampir 2 jam nih sesi kita. Sebelum closing, teman-teman, kita berikan kesempatan untuk Pak Kepsek untuk mau menyampaikan ini dua patah kata, 3 patah, 2 kata aja ya Pak. 2 kata. Sebentar aja ya Pak Kepsek sama Pak Ketua Reuni kita, Pak Asik, silakan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah mau jam makan siang, jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah bantuin ya, Ketua Yayasan Pak Isro, lalu ke Wakasek bidang kurikulum Mbak Lila dan Wakasek bidang kesiswaan, komplit ya. Jadi kita semuanya kepala semuanya, tidak ada guru dan siswa. Makasih banyak semuanya. Terima kasih Hera. Mudah-mudahan ada waktu main ke tinggi ya, tapi kalaupun tidak, semoga sukses usahanya. Terima kasih pada teman-teman. Kita masih banyak nih habis ini ya agenda kita, dan jangan lupa kita pingin bikin buku resep. Jadi semuanya berkontribusi. Saya yakin semua masakannya enak ya, karena kalau nggak enak kan pasti dimarahin orang rumah. Oke, terima kasih. Itu aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di kampung kenapa tambah itu? Tambah bulat ya? Subur. Ya. Habis potong rambut dan kebanyakan makan durian ini, ya Allah, durian di tempat ini sehari. Pasti makan lama terus di rumah ya? Disempat-sempetin, jadi agak memungkinkan langsung lari kemana gitu ya. Maklum Pak sekarang kurusan nih. Kok kurusan? Larinya naik motor ya. Oke, terima kasih Pak Kepsek. Sama-sama Pak. Sekarang diberikan waktu istimewa untuk Pak Ketua kita. Dipersilakan ya. Pak Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa webinarnya makin canggih nih. Yang nongol 3 pembicara ya. 3 speaker kelihatan dalam satu frame. Kita alhamdulillah ya sampai hari ini kita terus semakin kompak. Luar biasa kekeluargaan kita, persahabatan kita harapkan terus terus kita padukan, bahkan akan terus kita tingkatkan gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang lain juga sudah mulai banyak. Memang reuni kita akan kita laksanakan di tanggal 13 November. Tetapi sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu sebenarnya kita sudah selalu reuni ini ya, luar biasa. Jadi kami dan kita semua sangat senang sekali dan sudah kita rasakan semua. Banyak banget kegiatan kita ini ya. Kalau dari sisi komunitas saja kita sudah ada komunitas kuliner, komunitas fotografi, olahraga pun ada. Banyak banget nih, ada berlari, ada badminton, sepeda, basket, sepak bola, yoga juga ada gitu kan. Ada juga komunitas traveling. Nah, makanya nanti komunitas traveling harapannya kita bisa mengunjungi Hera, mengunjungi yang lain gitu ya. Harapannya nanti semudah-mudahan pandemi segera berlalu, nanti Fadli sama Sandi lah koordinator traveling nanti untuk kita bisa coba trip silaturahmi traveling gitulah ya kira-kira. Jadi itu yang kita mudah-mudahan semua bisa terwujud. Ada juga komunitas parenting ini yang buat keluarga, membina keluarga anak, itu akan juga kita bisa sharing di sana gitu kan. Dan ada juga berkebun gitu. Jadi banyak di luar komunitas kita juga yang akan datang, kita juga ada diskusi serial yang kelima gitu kan. Itu yang nanti akan mendiskusikan tentang birokrat di masa kini ya. Nah, kira-kira itulah kurang lebih judulnya gitu ya. Nah, kita sangat terasa sekali nih tentang tema yang kita bangun, yaitu membangun konektivitas berkarya untuk negeri. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan 33 Tangguh ini juga sesuai dengan tema Republik kita. Ulang tahun 17 Agustus nanti juga Indonesia Tangguh, Indonesia Maju ya kalau nggak salah ya. Tumbuh ya.
Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Dan itu sudah kita dahului di 3-3. Jadi Indonesia Tangguh itu cikal bakalnya adalah 3-3 Tangguh. Jadi mudah-mudahan kita terus menjadi inspirasi Republik kita ini, gitu kan? Kita akan terus berkarya untuk negeri. Dan sebelum ini nanti untuk para komunitas kuliner ya maupun ada komunitas yang lain, kita nanti ada volunteer teman-teman ada yang membangun marketplace. Jadi teman-teman yang punya produk, punya teman-teman yang bisa jualan, nanti dalam waktu dekat kita akan sediakan marketplace untuk 3-3 Tangguh. Nah, memang kendalanya kita lagi-lagi di pandemi karena kita tidak pengennya teman-teman volunteer, teman-teman yang menghibahkan tenaga, wakafkan tenaga dan dananya itu pengennya ketemu secara offline. Nah, mudah-mudahan kalau minggu depan ini sudah tidak ada PPKM, insya Allah sudah mulai kita inisiasi. Mudah-mudahan mohon doanya, jadi marketplace 3-3 Tangguh bisa segera terwujud, gitu ya. Dan untuk Hera dan yang lain, untuk Hera khususnya ini pada hari ini kami punya media online, namanya sumatraonline.id. Kalau memungkinkan kan kalau ini boleh beriklan di sana, nanti saya akan pasang. Syukur-syukur ada dalam bentuk tulisan ya, tulisan seperti yang acara-acara sebelumnya. Acara ini pun bisa dikemas dalam bentuk tulisan yang menarik untuk dibaca. Memang acaranya sederhana, tapi manfaatnya kan luar biasa. Gaungnya juga akan kita gencarkan. Memang perlu penulis. Terus terang saya waktunya terbatas. Dulu sih senang nulis ya, tetapi akhir-akhir ini sudah rada males ya untuk menulis gitu ya. Jadi kalau Hera nanti ada tim 3-3 Tangguh, ada yang bisa mensamarikan event kegiatan ini, nanti di Sumatera Online akan kita muat di sana. Dan setidaknya iklannya Hera, flyernya nanti minta bantu Isra minta bantu dibuat flyer ya. Nanti akan kita pasang di Sumatera Online gitu ya, karena di sana komunitas teman-teman Sumatera gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti akan semakin banyak yang order ke Hera, terutama dari kalangan 3-3 Tangguh. Ini kalau bersatu makannya diatur aja. Oh, hari Senin makanannya dari Hera gitu kan. Di Selasa nanti dari Fadli misalnya gitu kan. Kalau kan semua sekarang juga serba online toh ya. Jadi saya pikir nggak ada salahnya coba kita membuat menu dapur sekarang itu sudah kita coba kita schedulekan gitu ya. Apalagi kalau pesennya bareng, nah itu Hera nambah karyawan nanti itu. Jadi nanti akan ada itu Pak Asik, akan ada buku resep 3-3 sedang diusahakan nih. Ya, alhamdulillah luar biasa. Makanya ini semangat kita mudah-mudahan tidak luntur dan semakin terus meningkat. Saya pribadi terus terang ini sungguh di luar dugaan daripada alumni-alumni yang lain ya. Kita semua punya alumni, punya mulai dari SMP, SMA, bahkan juga jurusan sendiri kan tentu punya aktif gitu kan. Tapi luar biasa nih 3-3 yang walaupun kita tidak bisa sama karena dipisahkan dengan tempat yang ada, ternyata kompaknya jauh melebihi dari alumni yang ada di program studi atau di jurusan. Tapi ini harusnya jadi pemicu, sebagai motivasi untuk menggerakkan teman-teman yang lain. Jadi mungkin dari saya itu yang bisa kami sampaikan dari panitia, mewakili panitia. Ini kegiatan yang luar biasa, mohon terus kita tingkatkan, saling bantu, saling bahu-membahu untuk bisa saling support. Tidak hanya Hera, kami ada beberapa media online, baik itu yang sifatnya nasional maupun kedaerahan, boleh dibuatin flyernya, kami nanti akan pasang. Saya ada beritanesia.id, ada Berita Cakap, ada Sumatera Online, ada Berita Kini, banyak berita-berita online yang kami create gitu kan. Dan itu khusus untuk teman-teman 3-3 Tangguh, silahkan
beriklan di sana gratis gitu ya. Jadi segitu, mohon maaf kalau ada salah kata dan kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terharu ya. Surprise banget nih dengan apa yang udah disampaikan Pak Ketua. Pak Asik, keren-keren banget ide-idenya. Mudah-mudahan semua terrealisasi dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua juga ya. Oke, Hera, apakah ada closing statement yang mau disampaikan? Oke, mungkin untuk closingnya, ya pertama saya juga dibilang ini terharu mungkin agak lebay gitu ya. Jadi saya merasa ini kita tiga-tiga menjadi suatu keluarga. Alhamdulillah kita bisa terhimpun dalam tiga-tiga tangguh. Nah, sebenarnya sebelumnya saya juga iri sebenarnya dengan angkatan lain seperti 32. Saya juga banyak dekat dengan kakak kelas. Mana nih 33 katanya kan kok enggak ada gaungnya gitu. Tapi alhamdulillah hari ini saya bisa berbangga untuk untuk menyatakan bahwa kami 33 juga punya acara, kami juga kompak dan insya Allah kami tidak akan kalah dari angkatan lainnya. Ayo teman-teman, semoga ini awal dari kita acara ini ke depan, terutama untuk kuliner. Mudah-mudahan akan banyak acara-acara bermanfaat lainnya yang bisa kita laksanakan dan pasti tentunya bisa dikemas lebih bagus lagi gitu ya. Dan seperti kata Pak Ketua, ini bisa dikemas dengan menarik dan malah bisa mempunyai nilai bisnis gitu. Dari saya sendiri untuk Pak Ketua, saya alhamdulillah berterima kasih sekali atas kesempatan dan untuk beriklan di medianya Sumatera Online gitu ya. Untuk mudah-mudahan ini suatu support juga bagi saya dari Ketua dan teman-teman yang lain untuk bisa lebih berkembang. Alhamdulillah, makasih banyak Pak Ketua. Mungkin hanya itu dari saya, Ila dan teman-teman semua. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Ini ada anak saya nih ya, saya lagi ganggu. Bermanfaat ya. Walaupun sebentar silaturahmi terjalan dan kita banyak manfaat bisa memetiknya itu. Mungkin Amin. Itu dari saya, Ila. Oke, terima kasih banyak Hera. Sudah jam 12 di jam saya. Sudah 2 jam kita bertemu teman-teman. Terima kasih banyak semua atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini diskusi, ini acara pertama kita di komunitas kuliner. Insya Allah sudah ada sederet rencana lain yang akan kita selenggarakan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan untuk terus bisa menjalankan aktivitas dan ikut dalam acara-acara berikutnya. Terima kasih banyak dari pekarangan kawasan Rumah Gadang. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.